Petrus Fatlollon dan dua mantan direktur dituntut berat kasus penyertaan modal PT Tanimbar Energi. Setelah rangkaian proses hukum yang panjang dan menggali sejumlah pembuktian, kini kasus dugaan korupsi penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD KKT tahun anggaran 2020-2022 masuk tahap penuntutan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Garuda Cakti Viratama, resmi menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman bervariasi. Terdakwa dalam perkara ini ialah Petrus Fatlollon, mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022, yang nomenklaturnya telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2019. Petrus Fatlollon dalam perkara ini disebut sebagai pengendali atau pemegang saham PT Tanimbar Energi. Selanjutnya, Johanna Joyce Julita Lololuan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi 2019 hingga 2023 dan Karel FGB Lusnarnera selaku Direktur Keuangan 2019-2023. Sidang pembacaan surat tuntutan dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimu didampingi dua hakim anggota berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Pengadilan Negeri Ambon pada Kamis 16 April 2026. Dalam pembacaan surat tuntutan, JPU menyatakan terdakwa Petrus Fatlollon secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan wewenang sebagai pemegang saham PT Tanimbar Energi. Bahwa sebagai pemegang saham perusahaan daerah, Fatlollon seharusnya melakukan evaluasi terkait perusahaan itu. Dari perbuatan tersebut dan berbagai pertimbangan, terdakwa mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat saat itu, JPU menuntut dengan pasal yang disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 dan pasal 64, Junto pasal 603, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Terdakwa Petrus Fatlollon dituntut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 300 juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan, maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari. Petrus Fatlollon juga dihukum dengan membayar sebesar 4,4 miliar dengan ketentuan apabila dalam kurun waktu yang ditentukan terdakwa tidak mengembalikannya, maka harta benda akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 9 bulan. Sementara untuk terdakwa Johanna Joyce Julita Lololuan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi 2019-2023 dituntut JPU selama 7 tahun penjara. Dengan pasal yang disangkakan dalam dakwaan primer JPU, yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 dan pasal 64, Junto pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, dituntut denda sebesar 250 juta, subsidiar 90 hari kurungan penjara, dan menggantikan kerugian keuangan negara sebesar 783 juta rupiah. Jika uang pengganti tidak dilunasi Johanna Joyce Julita Lololuan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka harta benda disita dan dilelang jaksa untuk menutupi kerugian keuangan negara itu. Tetapi jika harta benda tidak cukup, maka terdakwa dihukum pidana tambahan kurungan penjara 3 tahun dan 3 bulan.
Untuk terdakwa Karel FGB Lusnar Nera selaku Direktur Keuangan 2019-2023 dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda 200 juta subsidi 90 hari penjara. Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 745 juta. Namun dalam kurun waktu yang ditentukan terdakwa Karel FGB tidak melunasinya, maka harta benda disita dan dilelang jaksa untuk menutupi kerugian keuangan negara itu. Namun jika harta benda tidak mencukupi, maka terdakwa dihukum pidana tambahan kurungan penjara 2 tahun dan 9 bulan. Usai membacakan tuntutan, hakim menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada pekan depan. Sementara terpisah dari itu, terdakwa Petrus Patlolen mengaku kasus yang menjerat dirinya belum berakhir, sebab pihaknya juga akan mengajukan pembelaan. Sebab dirinya menilai banyak kejanggalan dari tuntutan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum. Salah satunya bagaimana identitas Petrus Patlolen yang dituliskan JPU bahwa ia berasal dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Selain itu, tahun kelahirannya yang tercantum dalam tuntutan yakni 1991. Tak sampai di situ, hasil kerugian negara yang dicantumkan oleh JPU dinilai bertolak belakang dari fakta persidangan yang terus berlangsung. Menutup sikapnya, Petrus Patlolen akui telah meyakini dari awal bahwa apa yang ditegakkan pada dirinya oleh jaksa bukan murni dari penegakan hukum, tetapi bagian dari diskriminasi yang dikampanyekan sejak awal.